Terbongkar, rahasia Danantara, Luhut, dan uang rakyat, mengapa rakyat harus tahu sekarang? Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tuhan tolong bukain rahasia ini bagi dunia terutama rakyat Indonesia. Pendahuluan, saatnya terang mengalahkan gelap. Tuhan Yesus menghendaki agar kebenaran tidak terus disembunyikan. Banyak hal yang rakyat Indonesia belum tahu soal Danantara dan jaringan oligarki yang bermain di baliknya. Nama-nama besar disebut, tapi rakyat tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan bahas dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti, supaya seluruh rakyat Indonesia, dari petani sampai pelajar, tahu arah sebenarnya uang negara mereka. Bagian 1, apa itu Danantara dan siapa di dalamnya? Danantara adalah lembaga investasi negara yang baru dibentuk. Tugasnya seharusnya untuk menggerakkan ekonomi rakyat, bukan untuk mempermainkan uang negara di pasar saham atau obligasi demi keuntungan kelompok tertentu. Yang menjadi perhatian publik adalah bahwa posisi Chief Investment Officer Danantara dijabat oleh Pandu Sejahrir, yang merupakan keponakan langsung Luhut Panjaitan, orang yang disebut sebagai ketua kelompok oligarki paling berkuasa di Indonesia. Luhut sering digambarkan sebagai komandan oligarki yang memiliki pengaruh besar atas banyak proyek strategis negara. Pandu, sebagai keponakannya, kini memegang posisi yang sangat menentukan arah investasi negara. Maka wajar rakyat bertanya, apakah keputusan Danantara ini benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau hanya untuk memperkuat kekuasaan ekonomi keluarga besar dan kelompoknya. Bagian 2, kronologi penjelasan yang menyesatkan. Dalam salah satu pernyataan publik, Pandu menjelaskan mengapa Danantara menaruh uang di saham dan obligasi. Katanya, Danantara butuh tempat menaruh uang sementara, sebelum uang itu dipakai untuk proyek besar seperti Waste to Energy dan proyek lainnya. Ia menyebut hal ini sebagai manajemen neraca, artinya menata posisi uang agar seimbang dan bisa diambil kapan saja. Ia berkata, kita perlu mencari instrumen yang mudah dicairkan, agar ketika nanti kita mau pakai untuk investasi langsung, uangnya sudah siap. Maka kita masuk ke pasar modal, baik obligasi maupun ekuitas. Prinsipnya sama, kalimat ini terdengar logis di permukaan. Tapi di balik itu, tersembunyi banyak pertanyaan besar. Bagian 3, kronologi dan bukti yang harus diperiksa rakyat. Mari kita sebut satu persatu yang rakyat perlu tahu dan periksa. Sumber uang Danantara, dari mana asal semua dana ini? Apakah murni uang negara, atau juga dari hasil pinjaman luar negeri yang membebani rakyat? Transparansi pembelian saham dan obligasi, siapa penerima keuntungan dari transaksi tersebut? Apakah rakyat atau perusahaan-perusahaan yang dekat dengan kelompok tertentu? Keterkaitan dengan proyek WOS kereta cepat, mengapa Danantara tiba-tiba dikaitkan dengan proyek yang